Apa yang terjadi setelah kematian saya mengubah segalanya. Konsekuensi dari meninggalkan iman kuno demi merangkul versi modern kekristenan dinyatakan di hadapan saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Apa yang telah saya khotbahkan selama bertahun-tahun dengan begitu bangga ternyata hanyalah ilusi berbahaya. Kenyamanan dari iman yang disederhanakan, tanpa tradisi, tanpa akar, terbukti sebagai kesalahan yang menghancurkan. Doktrin keselamatan hanya melalui iman yang selama ini saya bela tidak lebih dari sebuah penemuan modern. Dan ketika kegelapan menyelimuti saya di dalam mobil itu, saya benar-benar percaya bahwa saya siap untuk bertemu Tuhan. Saya berharap mendengar kata-kata, "Baik sekali, hamba yang baik dan setia." Tetapi yang menunggu saya adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Kematian, tidak seperti yang saya harapkan. Tidak ada terowongan cahaya, tidak ada peralihan yang tenang, tidak ada perasaan damai. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Saya merasakan roh saya direnggut dari tubuh dengan kekuatan yang mengerikan. Seolah-olah saya tersedot ke dalam pusaran kegelapan yang tak berdasar. Kekosongan mutlak menyelimuti saya dan jiwa saya berputar tanpa arah. Pikiran pertama yang terlintas di benak saya adalah, ini tidak benar. Kepercayaan yang saya pegang sepanjang hidup saya, ajaran yang saya berikan kepada begitu banyak orang, hancur dalam sekejap. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya, rasa takut yang luar biasa menguasai saya. Saya benar-benar sendirian, dan semua yang saya pikir saya ketahui tentang apa yang terjadi setelah kematian akan segera hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, saya menyadari sepenuhnya keadaan spiritual saya. Saya melihat tanpa mata, bergerak tanpa tubuh, tetapi indera saya lebih tajam dari yang pernah saya rasakan saat masih hidup. Setiap emosi terasa diperbesar, setiap kesadaran menjadi mutlak. Kegelapan di sekitar saya bukan sekadar ketiadaan cahaya, tetapi sesuatu yang nyata, sesuatu yang memiliki keberadaan yang menekan jiwa saya. Lalu, suara-suara mulai terdengar. Awalnya, hanya bisikan, potongan-potongan dari khotbah saya sendiri bergema di sekitar saya. Iman saja sudah cukup, tradisi hanyalah buatan manusia. Para reformator telah mengembalikan kekristenan yang sejati. Setiap kata yang dulu saya ucapkan dengan penuh keyakinan, kini terasa membakar di dalam diri saya, seperti dakwaan terhadap jiwa saya sendiri. Bisikan itu semakin keras, berubah menjadi jeritan putus asa. Itu adalah suara jiwa-jiwa yang telah saya sesatkan. Mereka terperangkap dalam ilusi yang sama yang telah saya khotbahkan selama bertahun-tahun. Kemudian, saya melihat sosok mendekat. Sesaat, saya merasa lega. Kehadirannya terasa hangat, memancarkan cahaya dan kedamaian. Lalu, saya mendengar suaranya. Suara saya sendiri menggema kembali kepada saya. "Selamat datang, hamba yang setia. Imanmu telah menyelamatkanmu. Namun, ada sesuatu yang salah. Di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang sangat terdistorsi. Itu bukan malaikat. Itu hanyalah kepalsuan, parodi kejam dari kebenaran." Lalu, topengnya terlepas. Cahaya lembut itu menghilang, mengungkapkan bentuk aslinya. Apa yang sebelumnya tampak seperti makhluk surgawi kini menatap saya dengan mata yang penuh kelaparan. Suaranya berubah menjadi geraman dalam yang menyeramkan. "Kau telah melayaniku dengan baik." Saya mencoba bergerak, tetapi saya tidak bisa. Tubuh saya membeku dalam ketakutan. Ajaran modernmu telah menjauhkan banyak orang dari iman yang lama. Kekristenan yang nyaman, penolakanmu terhadap tradisi suci, doktrin keselamatan melalui iman saja. Semuanya bekerja demi keuntunganku. Saya mencoba membantah, mencoba menyerukan nama Yesus, tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut saya. Lalu, penglihatan itu dimulai. Saya melihat jemaat saya, puas dengan iman yang dangkal, tetapi kosong dari kebenaran spiritual yang sejati. Saya melihat buah dari kata-kata saya, orang-orang Kristen yang suam-suam kuku, yang percaya bahwa mereka telah diselamatkan, tetapi kenyataannya mereka jauh dari Tuhan. Dan pada saat itu, saya akhirnya mengerti, ilusi yang saya jalani, ilusi yang saya khotbahkan, runtuh di hadapan saya. Tapi sudah terlambat. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih buruk. Di hadapan saya, terbentang sejarah gereja dengan cara yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya melihat umat Kristen mula-mula menjalani iman mereka dengan mendalam, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan.
Saya melihat liturgi mereka, tradisi suci mereka, penghormatan mereka terhadap sakramen, bukan sekadar simbol, tetapi perjumpaan nyata dengan Kristus. Semua yang saya tolak sebagai ritual kosong sebenarnya adalah inti dari iman yang sejati. Lalu, saya dipaksa untuk menghadapi reformasi Protestan. Tapi bukan seperti yang saya ajarkan. Bukan pemulihan iman sejati, tetapi perpecahan yang menyakitkan. Sebuah perpecahan yang menjauhkan jutaan orang dari gereja yang didirikan Kristus. Doktrin yang saya bela dengan penuh semangat hanyalah inovasi baru yang baru berusia 500 tahun. Sementara gereja sejati telah menjaga iman aslinya selama 2 milenium. Iblis tertawa. Para pendahulu Protestanmu telah melakukan pekerjaanku dengan baik, katanya dengan nada mengejek. Mereka menghapus misteri suci, menyederhanakan iman hingga kehilangan kuasanya, dan meyakinkan jutaan orang bahwa inovasi mereka adalah kekristenan yang sejati, dan kau telah melanjutkan pekerjaan itu dengan sempurna. Saya terus jatuh, panas mulai terasa, dan kegelapan berubah menjadi cahaya merah menyala. Dari bawah, saya mendengar ribuan jeritan kesakitan. Beberapa berbicara dalam bahasa modern. Mereka adalah jiwa-jiwa seperti saya, orang-orang yang percaya bahwa iman Protestan mereka akan menyelamatkan mereka. Selamat datang di ganjaranmu, tempat di mana semua yang menolak iman sejati akhirnya berakhir. Keyakinanmu akan keselamatan hanyalah salah satu kebohonganku. Panasnya semakin tak tertahankan. Saya mencoba berpegang pada tafsiran nyaman yang saya ajarkan, bahwa neraka hanyalah perpisahan dari Tuhan, bahwa api tidak benar-benar nyata. Tapi di sini, di hadapan saya, tidak ada lagi ruang untuk interpretasi modern. Api itu nyata, rasa sakit itu nyata, kekekalan juga nyata. Di antara nyala api, saya melihat wajah-wajah yang saya kenal, pendeta-pendeta Protestan yang telah meninggal sebelum saya, para penulis yang bukunya pernah saya baca, orang-orang yang, sama seperti saya, telah percaya pada sebuah kebohongan. Kemudian, kenyataan yang mengerikan menghantam saya seperti sebilah pedang tajam. Saya tidak sendirian. Saya hanyalah satu di antara banyak orang yang memilih jalan yang salah. Tapi sekarang tidak ada jalan kembali. Di hadapan saya melihat wajah-wajah mereka yang pernah memengaruhi saya. Penulis yang bukunya saya rekomendasikan, pendeta yang khotbahnya saya bagikan, guru-guru yang menyebarkan doktrin palsu yang telah saya ajarkan selama bertahun-tahun. Mereka semua ada di sana. Jiwa mereka meringkuk dalam penderitaan, dihancurkan oleh kebenaran yang mengerikan, bahwa mereka telah menghabiskan hidup mereka untuk menyesatkan orang lain. Lihatlah para mentor yang telah membimbingmu, iblis mengejek. Merekalah yang mengajarkanmu untuk menolak iman lama. Merekalah yang meyakinkanmu bahwa tafsiran modern dapat menggantikan 2000 tahun kebenaran Kristen. Saya menatap dengan ngeri saat lebih banyak jiwa berdatangan. Orang-orang yang tulus, orang-orang yang benar-benar percaya bahwa mereka telah diselamatkan. Setiap jiwa baru yang tiba adalah pukulan keputusasaan bagi saya. Saya menyadari betapa banyaknya mereka yang telah jatuh ke dalam perangkap yang sama dengan saya. Dan kemudian, saya dipaksa untuk melihat sejarah gereja dari sudut pandang yang baru. Saya melihat gereja mula-mula bersatu dalam iman dan praktiknya, dengan setia menjaga ajaran para rasul. Saya melihat iman ini bertahan sepanjang abad, bahkan di tengah penganiayaan dan tantangan. Lalu, saya menyaksikan perpecahan itu terjadi. Saya melihat bagaimana para reformator tertipu, bagaimana pikiran mereka diracuni oleh kesombongan, yakin bahwa tafsiran mereka dapat menggantikan kebenaran yang telah ada sejak zaman Kristus. Saya melihat kekristenan apostolik yang murni hancur berkeping-keping, terpecah menjadi ribuan denominasi Protestan, masing-masing mengklaim memiliki kebenaran. Dan kemudian, saya melihat gereja saya sendiri. Saya melihat ibadah saya, khotbah saya, pujian saya, tetapi sekarang dengan mata rohani. Sementara kami memuji diri sendiri karena dianggap dipenuhi Roh Kudus, apa yang saya lihat sekarang sangat berbeda. Ibadah kami dangkal, khotbah kami kosong. Suasana santai yang selalu saya dorong, ternyata adalah bentuk penghinaan terhadap yang kudus. Lihat apa yang telah kau lakukan terhadap ibadah kepada Tuhan. Tidak ada misteri suci, tidak ada tradisi apostolik, tidak ada penghormatan. Kau telah mengubah iman menjadi sesuatu yang nyaman, mudah, tak berdaya, persis seperti yang kami rencanakan. Saat itu,
saya menyadari bagaimana penolakan terhadap tradisi suci telah melemahkan perlindungan rohani kami. Pemikiran modern dan rasionalisme telah mencabut kebijaksanaan mendalam dari gereja lama, meninggalkan umat beriman dalam ilusi, tapi yang terburuk masih akan datang. Saya melihat orang-orang yang telah saya jauhkan dari kekristenan yang sejati. Saya melihat seorang wanita muda yang tertarik pada praktik kekristenan kuno, tetapi saya justru meyakinkannya untuk mengikuti Protestanisme modern. Saya melihat seorang pencari kebenaran yang tulus, yang pernah bertanya kepada saya tentang iman historis, tetapi saya malah mengarahkannya ke ibadah kontemporer kami. Setiap jiwa yang kau jauhkan dari iman sejati adalah beban atasmu, ujar iblis. Dan saat itu, saya merasakan kepastian yang mengerikan. Saya tidak hanya menipu diri sendiri, saya telah menyesatkan orang lain, dan sekarang tidak ada jalan kembali. Kau tidak hanya tersesat untuk dirimu sendiri, kau juga telah menyesatkan banyak orang. Kata-kata iblis itu menusuk jiwa saya seperti pedang yang tajam. Saya dipaksa untuk mengingat kembali setiap khotbah di mana saya pernah mencemooh kekristenan tradisional. Setiap sesi konseling di mana saya menyarankan orang-orang untuk meninggalkan praktik-praktik Kristen kuno. Setiap buku yang saya tulis untuk mempromosikan ajaran Protestan modern. Sekarang, semua ingatan itu membakar saya seperti bara api penyesalan yang tak kunjung padam. Dan saat itu, saya melihat dengan jelas bagaimana setan menggunakan teologi Protestan untuk menciptakan rasa aman yang palsu. Doktrin, sekali selamat, tetap selamat, membuat banyak orang meremehkan kekudusan. Penolakan terhadap tradisi suci telah memutus hubungan orang percaya dari kekayaan spiritual kekristenan yang sejati. Ibadah santai yang saya bela mati-matian ternyata telah merampas kekuatan transformasi dalam penyembahan sejati. Dan pengungkapan itu menjadi lebih pribadi. Setiap doktrin Protestan yang saya khotbahkan hanyalah distorsi dari kebenaran asli. Gagasan hanya iman telah memisahkan iman dari ekspresi alaminya dalam sakramen dan perbuatan baik. Keyakinan akan hanya Alkitab telah mencabut kitab suci dari konteks gereja yang telah menjaga dan menafsirkannya selama berabad-abad. Iblis tertawa. Reformasi kalian telah membawa banyak orang keluar dari keselamatan. Saya melihatnya. Saya menyaksikan bagaimana kami telah menghapus semua yang sebenarnya, membantu jiwa-jiwa bertumbuh dalam kekudusan. Kami menggantikan misteri suci dengan hiburan emosional. Ibadah modern yang saya anggap otentik ternyata hanyalah bayangan redup dari penyembahan Kristen yang sejati. Ibadah santai yang kami rancang untuk membuat orang nyaman justru telah kehilangan kekuatan liturgi kuno yang sejati. Perjamuan kudus yang kami perlakukan sebagai simbol biasa telah kehilangan kesuciannya. Iblis menunjukkan kepada saya pemandangan gereja-gereja Protestan di seluruh dunia. Dari luar, mereka tampak berbeda, tetapi semuanya memiliki cacat fatal yang sama. Semua telah terpisah dari iman sejati yang dijaga sejak zaman para rasul. Setiap denominasi yang mengklaim telah memulihkan kekristenan sejati, kini terbukti tidak lebih dari kesombongan rohani. Dan kemudian, dalam sekejap mata, saya ditarik ke dalam ruang pengadilan yang luas. Iblis, yang tadinya tampak seperti pemandu saya, kini menjadi penuduh saya. Dinding-dindingnya bersinar dengan cahaya yang hidup dan berdenyut. Dan saya tahu, penghakiman telah dimulai. Langit-langitnya menjulang tanpa batas. Di hadapan saya, ada sebuah takhta yang megah. Saya tidak dapat menatapnya langsung, tetapi saya tahu, hakim itu adalah Kristus. Sampaikan pembelaanmu, pendeta Protestan. Jelaskan mengapa kau menyesatkan kawanan domba Tuhanku dengan inovasi-inovasi modernmu. Saya mencoba membela diri. Saya ingin berbicara tentang hanya anugerah, tetapi saya melihat bagaimana saya telah mengubah anugerah menjadi alasan untuk kemalasan rohani. Saya ingin berbicara tentang hanya kitab suci, tetapi saya dihadapkan pada kenyataan bahwa saya telah mengabaikan gereja yang telah menjaga dan meneruskan kitab suci selama berabad-abad. Dan kemudian pemeriksaan dimulai. Setiap khotbah ditinjau kembali. Setiap buku yang saya tulis dianalisis. Setiap nasihat yang saya berikan diuji. Tetapi standar penghakiman bukanlah interpretasi Protestan saya. Itu adalah iman yang tidak berubah dari gereja mula-mula. Dan di hadapan ukuran ini, kata-kata saya terbukti kosong. Kau telah mengajarkan umatku untuk meremehkan misteri suci yang telah aku tetapkan. Kau menggantikan kebijaksanaan kuno dengan opini modern.
Kau membuat mereka merasa nyaman dalam dosa mereka, bukannya membimbing mereka menuju pertobatan. Saya melihat dengan jelas bahwa ajaran saya tidak membawa orang kepada keselamatan. Sebaliknya, justru menjauhkan mereka dari itu. Dengan menolak tradisi suci, saya telah memutus orang percaya dari sumber rahmat. Dengan mempromosikan kekristenan yang santai, saya telah mengosongkan penyembahan dari kekuatannya yang mengubah hidup. Dan penghakiman itu terus berlanjut. Doktrin Protestan secara sistematis telah membongkar kepenuhan iman Kristen. Penolakan terhadap tradisi telah meninggalkan umat percaya tanpa kebijaksanaan yang diwariskan selama berabad-abad. Pelecehan terhadap sakramen telah menghapus sarana penting rahmat. Penolakan terhadap otoritas gereja telah menyebabkan kekacauan dalam penafsiran pribadi kitab suci. Tapi yang paling menyakitkan adalah melihat bagaimana khotbah saya tentang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi telah mereduksi misteri keselamatan yang mendalam menjadi sekadar keputusan emosional. Iman yang sejak zaman kuno adalah proses transformasi melalui iman, sakramen, dan kehidupan suci, telah menjadi sesuatu yang disederhanakan dengan berbahaya. Dan kemudian, ajaran saya tentang sakramen diperiksa. Saya mengajarkan bahwa baptisan dan perjamuan kudus hanyalah simbol, tapi sekarang saya melihat hakikatnya yang sejati. Saya telah menolak kuasa ini kepada begitu banyak orang percaya. Kau telah mengubah obat keabadian menjadi sekadar kenangan. Kau telah mereduksi misteri ilahi menjadi sekadar ritual manusia. Kau telah menukar tradisi suci dengan hiburan. Dan kemudian jiwa-jiwa yang telah saya pengaruhi mulai muncul di hadapan takhta. Ribuan wajah, masing-masing dicap dengan beban dari kata-kata saya yang salah. Dan saya tahu, pada saat itu, saya harus menghadapi akibatnya. Kemudian, saya melihat buah dari apa yang telah saya ajarkan. Beberapa telah meninggalkan iman sepenuhnya, tidak dapat menemukan kekuatan rohani dalam iman dangkal yang saya berikan kepada mereka. Yang lain tetap tinggal, tetapi terjebak dalam ketidakdewasaan rohani, tidak mampu berkembang melampaui keyakinan dasar. Karena sayalah yang telah mengambil dari mereka hal yang seharusnya membantu mereka bertumbuh. Iblis membawa bukti. Saya melihat bagaimana di dalam gereja saya sendiri, saya telah membongkar praktik kekristenan kuno. Satu persatu, penghapusan pengakuan dosa secara teratur membuat banyak jiwa menanggung dosa yang tak pernah diakui. Penghinaan terhadap tradisi suci telah merampas senjata rohani yang telah teruji oleh waktu. Penolakan terhadap doa liturgis telah membuat mereka tak berdaya menghadapi serangan rohani. Kau membuat mereka membangun rumah di atas pasir. Kau memberikan agama tanpa kuasa, iman tanpa perbuatan, kasih karunia tanpa transformasi. Saya melihat bagaimana ibadah Protestan, including ibadah saya sendiri, telah berubah menjadi sekadar pertunjukan keagamaan. Liturgi kuno yang membimbing orang-orang pada perjumpaan sejati dengan Tuhan telah digantikan oleh pengalaman emosional sesaat tanpa kedalaman rohani. Dan penghakiman mengungkap sesuatu yang lebih mengerikan. Teologi Protestan telah menciptakan dilema palsu antara iman dan perbuatan, antara roh dan materi, antara kepercayaan individu dan otoritas gereja. Pandangan kekristenan kuno yang menyatukan semua elemen ini dalam harmoni telah hilang. Namun, yang lebih buruk masih menanti. Saya melihat bagaimana ajaran saya tentang neraka dan penghakiman telah membuat orang mati rasa, memberikan mereka rasa aman yang palsu. Dengan melemahkan kebenaran ini, dengan mengatakan bahwa cukup menerima Yesus, saya telah menghilangkan rasa takut suci yang seharusnya membawa banyak orang kepada pertobatan sejati. Kemudian iblis menunjukkan lebih banyak bukti melawan saya. Buku, artikel, unggahan media sosial, gunungan bukti dari usaha saya sendiri untuk menghapus kebenaran kekristenan kuno. Setiap kata yang saya tulis, setiap argumen yang saya bela, kini berdiri sebagai saksi yang menuduh saya. Setiap bukti menunjukkan bagaimana saya telah berkontribusi dalam mencairkan esensi kekristenan sejati. Kau mengenal iman lama, suara itu berfirman. Kau memiliki kesempatan untuk belajar kebenaran, namun kau memilih kebohongan yang nyaman daripada kebenaran yang menantang. Kau lebih memilih inovasi modern daripada kebijaksanaan yang kekal.
Dan saat itu saya menyadari, ketidaktahuan saya bukanlah ketidaktahuan yang polos. Itu adalah pilihan. Dan sekarang, tidak ada jalan untuk kembali. Saya dipaksa untuk menghadapi kebenaran. Setan telah menyusup secara halus ke dalam teologi Protestan, memutarbalikkan kebenaran Alkitab hingga menjadi setengah kebenaran yang berbahaya. Doktrin hanya iman telah menjadi alasan untuk menghindari disiplin hidup suci. Ajaran tentang hanya kasih karunia telah dipelintir hingga menjadi kasih karunia murahan yang tidak menuntut perubahan sejati. Penolakan terhadap praktik kekristenan kuno telah membuat orang percaya rentan terhadap penipuan rohani, tanpa perlindungan tradisi suci, tanpa bimbingan otoritas apostolik, tanpa anugerah dari sakramen yang sejati. Jutaan jiwa telah terseret ke dalam ilusi, dan kemudian saya melihat kesalahan saya dengan begitu jelas dan menyakitkan. Setiap argumen Protestan yang menentang kekristenan tradisional didasarkan pada kesombongan dan ketidaktahuan. Kami percaya bahwa kami sedang memulihkan iman yang sejati. Padahal kenyataannya, kami justru menghancurkan fondasinya. Kami bangga telah membuat kekristenan menjadi relevan. Tetapi dalam prosesnya, kami mengosongkannya dari kuasanya. Iblis tersenyum, penuh kemenangan. Reformasi kalian melakukan persis seperti yang diinginkan neraka. Itu melemahkan iman yang sejati. Itu membingungkan para pengikutnya. Itu memecah belah gereja Kristus. Dan kau adalah salah satu agen kami yang paling efektif. Penghakiman berakhir dengan kejelasan yang mengerikan. Teologi Protestan, meskipun tampak setia pada kitab suci, ternyata telah menjauhkan jutaan orang dari iman yang sejati. Termasuk saya. Termasuk mereka yang pernah saya ajarkan. Termasuk mereka yang akan terus mengikuti jalan ini, kecuali mereka menemukan kebenaran. Tetapi kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tim medis menyebutnya sebagai mukjizat. Setelah 25 menit mati, jantung saya kembali berdetak. Saya sadar 4 hari kemudian di ICU Main General Medical Center. Tubuh saya hancur, tetapi jiwa saya telah berubah selamanya. Tetapi yang terjadi di dalam diri saya adalah proses yang jauh lebih dalam. Dalam malam-malam panjang di rumah sakit, saya mulai mempelajari gereja mula-mula. Saya membaca tentang praktik-praktik kekristenan kuno, semua yang telah saya tolak seumur hidup saya. Awalnya, jemaat saya memberikan dukungan penuh. Mereka berharap saya kembali ke mimbar dengan kesaksian yang menginspirasi tentang bagaimana saya melihat surga. Tetapi, apa yang akan saya bagikan akan mengguncang keyakinan Protestan mereka hingga ke akarnya. 7 minggu setelah kecelakaan, meskipun masih lemah, saya bersiap untuk naik mimbar lagi. Tapi hari itu, suara saya tidak akan lagi mengumandangkan doktrin yang sama seperti dulu. Kali ini, saya akan menyampaikan kebenaran. Masih duduk di kursi roda, saya meminta pertemuan dengan para penatua gereja di kamar rumah sakit saya. Saya menceritakan semuanya. Turunnya saya ke neraka, penghakiman, kebenaran yang mengerikan tentang teologi Protestan. Beberapa orang bangkit dan pergi tanpa sepatah kata pun. Beberapa menyarankan saya untuk mencari bantuan psikiatri. Keesokan harinya, saya menyerahkan pengunduran diri saya. Surat saya kepada jemaat sangat jelas dan langsung. Selama 32 tahun, saya telah menuntun kalian di jalan yang menuju kehancuran. Kekristenan yang nyaman yang saya ajarkan hanyalah ilusi modern. Kita harus kembali kepada iman yang kuno. Dampaknya sangat menghancurkan. Buku-buku saya ditarik dari toko buku Kristen. Undangan untuk berbicara dibatalkan. Rekan-rekan pelayanan tidak lagi menjawab telepon saya. Saluran YouTube saya, yang dulunya digunakan untuk membela teologi Protestan, sekarang menjadi tempat untuk memperingatkan orang-orang. Saya membagikan pengalaman saya. Saya mengajarkan tentang praktik kekristenan kuno. Saya mengungkap bahaya dari inovasi-inovasi modern dalam Protestanisme. Sebagian besar pengikut saya meninggalkan saya. Namun yang mengejutkan saya, muncul kelompok baru yang mulai mendengarkan. Para pencari, orang-orang yang lapar akan kekristenan yang otentik. Hari ini, hidup saya telah berubah secara drastis. Keluarga kami telah merangkul iman Kristen kuno secara penuh. Kekristenan yang dulu hanya nyaman dan dangkal, kini telah digantikan oleh tradisi suci yang benar-benar mengubah jiwa, bukan sekadar menghibur. Kami berpuasa, kami berdoa dengan doa-doa kuno, kami mengambil bagian dalam misteri-misteri suci, yang dulu pernah saya remehkan sebagai tidak perlu.
Sebagian orang menyebut saya pengkhianat Protestan. Sebagian mengatakan, pengalaman mendekati kematian saya telah merusak akal saya. Namun bagi mereka yang memiliki telinga untuk mendengar, mereka mengenali kebenaran dalam kesaksian saya. Setiap minggu, saya menerima pesan dari Protestan yang mulai mempertanyakan doktrin-doktrin modern dan mencari iman yang sejati. Buku-buku lama saya kini hanya mengumpulkan debu di rak diskon. Tapi sekarang, saya sedang menulis buku yang baru. Kali ini saya mengajarkan apa yang saya pelajari dalam momen mengerikan antara hidup dan mati. Kebenaran bukanlah sesuatu yang nyaman, juga bukan sesuatu yang mudah. Tetapi itulah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Bagi mereka yang masih terperangkap dalam ilusi, saya ingin mengatakan, masih ada jalan kembali, tetapi butuh keberanian untuk menapakinya. Jika ada satu hal yang saya pelajari, itu adalah, jangan menunggu sampai menghadapi kematian untuk melihat kebenaran. Iman Kristen kuno dijaga selama berabad-abad karena alasan yang penting. Tradisi suci bukanlah sekadar ritual kosong, tetapi saluran nyata bagi kasih karunia Allah. Kekristenan yang nyaman dan dangkal di zaman ini hanyalah ilusi yang menyesatkan jutaan orang menjauh dari kebenaran. Saat saya menulis kata-kata ini, saya masih bisa merasakan panasnya api neraka. Saya masih bisa mendengar tawa sinis para iblis. Saya masih bisa melihat wajah-wajah orang yang pernah saya bimbing ke jalan yang salah. Tetapi sekarang, saya juga merasakan sukacita menemukan iman yang sejati. Saya mengenal damai yang datang dari menjalankan tradisi kekristenan kuno. Dan saya memiliki harapan untuk membantu orang lain menemukan jalan kembali ke kekristenan yang otentik. Kecelakaan yang hampir membunuh saya justru menyelamatkan jiwa saya. Doa saya adalah agar orang lain dapat belajar dari pengalaman saya sebelum semuanya terlambat. Pilihan itu jelas, tetap tinggal dalam ilusi Protestan modern yang membawa kepada kebinasaan, atau menapaki jalan yang sulit, tetapi benar, dari kekristenan kuno yang membawa kepada keselamatan. Jika kisah ini membuka mata Anda terhadap kebenaran, jangan simpan hanya untuk diri sendiri. Bagikan kepada mereka yang perlu mendengar, karena ini benar-benar bisa menyelamatkan jiwa seseorang.